Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kal Rustana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Kali ini aku berbagi video kegiatan aku memasak 3 menu sederhana dan bersih-bersih rumah. Jadi selamat menonton video kegiatan aku ya. Nah, ini aku lagi memotong daging ayam bagian dada. Jadi ayam ini tuh akan aku gunakan untuk menggoreng ayam pom-pom ala KFC gitu loh teman-teman. Ini aku motongnya kotak-kotak. Lanjut lagi, ini aku membuat adonan basahnya. Di sini aku menggunakan terigu, sedikit ketumbar, sedikit merica, sedikit kaldu bubuk rasa ayam, dan aku tambahkan juga bawang putih yang aku cincang-cincang. Bisa juga menggunakan bawang putih yang dihaluskan gitu loh teman-teman ya. Jadi ini tuh mirip-mirip seperti kita membuat ayam Kentucky gitu loh teman-teman. Hanya saja untuk tepungnya di sini aku tidak menggunakan tepung serbaguna instan karena aku tuh udah pernah coba pakai tepung serbaguna instan, hasil akhirnya tuh keras ayamnya. Nah, kalau kita bikin menggunakan tepung terigu, ini tuh hasil akhirnya nggak keras gitu loh teman-teman. Malah ayam tuh kriuk di luar tapi di dalamnya tuh lembut gitu. Nah, ini adonan basahnya sudah siap. Langsung ayamnya aku masukin. Ini tuh akan aku marinasi di dalam kulkas gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berbikinan langsung mau digoreng gitu boleh saja, tapi airnya diganti dengan air es, air dari kulkas gitu ya. Ini tuh aku tidak menggunakan air dari kulkas, jadi akan aku diamkan dulu di dalam kulkas sebentar, baru kemudian akan aku goreng. Nah, sambil menunggu ayamnya siap digoreng gitu, ini aku akan memasak sop oyong bihun wortelnya. Ini aku sedang menggoreng bawang merahnya, jadi bawang merah ini tuh akan aku gunakan untuk bahan taburan sop oyong bihun wortelnya. Jadi sama seperti kita membuat sop ayam loh teman-teman. Ini bumbunya, bawang putih dan lada bubuk. Ini tuh kalau dimakan menggunakan kecap sama cabai rawit bulat gitu, waduh enak loh ini teman-teman. Aku tuh udah sering masak kayak gini. Nah, ini udah selesai menggoreng bawang merahnya. Lanjut aku akan menumis bawang putih. Jadi simple sih teman-teman, namanya sop ya, nggak jauh-jauh dari bawang putih dan lada. Nah, ini ditumis gitu sampai bawang putihnya harum dan berwarna kecoklatan, baru kemudian akan aku tambahkan airnya. Setelah air masuk, lanjut akan aku masukin wortel. Nah, di sini aku tambahkan sedikit daging ayam bagian dada tadi ya teman-teman. Aku iris tipis-tipis untuk campuran sop oyongnya. Kemudian aku tambahkan lada bubuknya. Kemudian kaldu bubuk rasa ayam buat penyedap rasanya biar rasanya endolita. Nah, setelah airnya mendidih dan wortelnya siap dipotong gitu ya teman-teman. Kalau dipotong pakai sendok itu wortelnya kebelah gitu, baru kemudian aku masukin oyongnya. Nah, ini tinggal nunggu sebentar, baru kemudian bihunnya dimasukin. Jadi simple sih teman-teman bikin ini, gak ribet-ribet amat. Nah, ini tinggal menunggu sebentar aja, baru kemudian akan aku taburkan daun bawang sedikit. Nah, ini tuh udah siap diangkat loh teman-teman. Selesai sop oyong bihun wortelnya, tinggal ditaburin bawang gorengnya saja teman-teman. Beres satu menu sederhananya. Lanjut lagi. Setelah memasak sop oyong bihun wortelnya, aku akan mendadar telur. Nah, ini dia penampakannya. Lanjut, ini aku mendadar telur. Ini tuh aku masak untuk menu buka puasa yang teman-teman. Jadi 3 menu sederhana yang gak ribet-ribet amat. Yang penting ada sayurnya, ada protein hewaninya gitu. Nah, ini untuk telur dadarnya aku tambahkan daun bawang juga di sini teman-teman. Kemudian sedikit ketumbar, sedikit merica dan kaldu bubuk rasa ayam. Nah, ini udah siap diangkat. Selesai telur dadarnya. Ini tuh akan aku potong-potong gitu ya teman-teman sebelum dimasukin ke dalam wadah.
Ini dipotong ala-ala pizza gitu. Biar nanti pas mau makan tinggal diambil-ambil aja gitu loh teman-teman. Nah, beres telur dadarnya, lanjut lagi menu sederhana terakhir. Menggoreng ayam pom-pom. Jadi ayam goreng pom-pom ini tuh kesukaannya Abang Azam. Nah, ini untuk adonan tepung keringnya, aku menggunakan tepung terigu juga. Lalu ini aku sudah siapkan wadah bertutup gitu ya, untuk menggoncang-goncang ayam yang udah aku marinasi tadi. Jadi seperti ini ya langkah-langkahnya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikinan ayam pom-pom, ini tuh beneran loh teman-teman. Kata Abang Azam tuh ini enak karena aku tuh udah sering bikin. Jadi lidahnya anak-anak tuh kan nggak bisa bohong. Kalau kita masak enak ya dibilang enak. Kalau kita nggak masaknya nggak enak ya dibilang dia nggak enak. Jadi kata dia tuh ini tuh enak. Nah, ini tuh habis dia teman-teman waktu pas buka puasa. Katanya masih kurang. Lain kali mama bikin lagi deh ya Bang Azam. Nah, ini setelah digoncang-goncang udah keriting teman-teman, langsung digoreng. Ini menggorengnya jangan menggunakan api yang besar gitu loh teman-teman, nanti cepat gosong. Jadi kalau dia udah kuning bagian sebelahnya dibalik aja. Jadi ini tuh jangan takut ayamnya nggak mateng karena kita menggunakan bagian dada ayam tanpa tulang. Jadi ini tuh cepat sekali matengnya gitu loh teman-teman. Nah, ini udah siap diangkat. Selesai deh ayam pom-pom ala KFC-nya. Jadi tinggal nyiapin cocolan, saus tomat dan saus sambalnya gitu loh teman-teman. Ini tuh nggak keras beneran, jadi kriuk di luar, empuk di dalam. Nah, ini dia 3 menu sederhananya: sop oyong bihun wortel, ayam pom-pom ala KFC, dan telur dadar sebagai menu berbuka puasa. Selesai, lanjut lagi. Setelah selesai memasak menu buat buka puasa, lanjut lagi aku bersih-bersih rumah teman-teman. Menyapu lantai yang kotor, merapikan yang berantakan, pokoknya dirapikan dan dibersihkan semuanya gitu ya. Ini tuh lantainya kotor karena aku tuh sekarang semenjak bayiku udah pinter merangkak gitu, nggak bisa ngebiarin lantai itu kotor teman-teman. Dia tuh apa-apa yang ditemuin pada waktu dia merangkak mesti dimasukin ke mulutnya gitu. Makanya aku tuh akan selalu menjaga kebersihan lantai di rumahku. Nah, ini lanjut lagi aku membersihkan kamar tidur. Ini tuh berantakan gitu teman-teman. Nah, ini akan aku rapikan kembali. Teman-teman di rumah sudah ke bersih-bersih rumah? Semangat ya bersih-bersih rumahnya. Kemudian setelah kasur sudah rapi, lanjut lagi melipat bed cover, kemudian menata kembali bantal guling ke atas tempat tidur. Nah, jadi udah rapi kembali teman-teman tempat tidurnya yang semulanya tadi berantakan. Selesai merapikan dan membersihkan tempat tidur, lanjut lagi membersihkan lantainya. Jangan lupa di belakang pintu selalu disapu gitu ya teman-teman. Nah, ini pasir dan debunya akan aku buang ke dalam pengki gitu ya teman-teman. Jadi udah bersih gitu lantai ruangan tengah, kamar udah rapi. Aku tidak membersihkan kamar tidurnya anakku ya teman-teman, karena lagi ada Pak suami sholat gitu. Jadi akan aku biarkan saja kamar tidurnya Abang Azam, nanti akan aku bereskan. Nah, ini lanjut aku akan menyapu dapur. Nah, ini dia teman-teman sampahnya, jadi banyak rambut rontok di situ. Nah, ini aku sedang membersihkan dapur. Mengelap meja makan dan mengelap meja tempat menyimpan rice cooker dan lain-lain. Nah, di video kegiatan aku memasak menu untuk buka puasa dan bersih-bersih rumahnya, aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Bye.